dari kelas 4D Manajemen Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi Makro, yaitu materi yang akan saya jelaskan adalah neraca pembayaran. Yang pertama, pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan yang sistematis mengenai transaksi ekonomi yang dilakukan oleh penduduk dalam kurung residen suatu negara dengan penduduk negara lainnya, yaitu non-residen, dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah metode pencatatan neraca pembayaran. Pencatatan transaksi dalam neraca pembayaran dipergunakan prinsip double entry system, artinya setiap transaksi dicatat pada dua sisi, yaitu pada sisi debit dan sisi kredit dengan nilai yang sama. Perlu dicatat bahwa pengingat neraca pembayaran pada umumnya disajikan dalam bentuk vertikal, yaitu dari atas ke bawah, sehingga tidak tampak sisi debit atau kreditnya. Kredit diberi tanda plus, sedangkan pencatatan pada sisi debit diberi tanda minus. Selanjutnya, penyaji neraca pembayaran. Dalam penyaji ini terdapat dua penyaji. Yang pertama, penyaji standar, yaitu adalah komponen-komponen neraca pembayaran dalam penyaji standar disusun menurut paduan bagaimana dimuat dalam BOP manual. Yang kedua, penyajian analitis. Penyajian analitis disusun menurut keperluan analisis bagi perumus kebijakan masing-masing negara. Selanjutnya, transaksi serta pencatatan dalam neraca pembayaran. Untuk memberikan gambaran dalam penyusunan neraca pembayaran, disajikan contoh transaksi, cara pembukuan sampai dengan perumusan dan penyajian transaksi neraca pembayaran. Contohnya, pada bulan Juni 2001, penduduk negara A mengekspor kain batik ke negara B seharga 500 juta US dollar dengan syarat biaya asuransi dan transportasi dibayar oleh pembeli. FOB, free on board. Sebagian dana, yaitu 250 juta US dollar, dibayarkan secara tunai melalui rekeningnya di salah satu bank swasta nasional di negara A, sedangkan sisanya akan dibayar pada bulan Januari 2002. Selanjutnya, struktur neraca pembayaran. Struktur neraca pembayaran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, transaksi berjalan. Transaksi berjalan meliputi perdagangan barang dan jasa, penghasilan, dan current transfer. Yang kedua, transaksi modal. Secara keseluruhan, transaksi modal dan keuangan menggambarkan nilai bersih antara sisi kredit dan sisi debit dari keseluruhan transaksi yang tercatat dalam setiap komponen transaksi modal dan keuangan. Selanjutnya, konsep keseimbangan neraca pembayaran. Konsep keseimbangan neraca pembayaran bukan dilihat dari sisi neraca itu sendiri, melainkan dilihat dari komponen tertentu yang ada dalam neraca pembayaran, sehingga akan terlihat apakah neraca pembayaran mengalami surplus atau defisit. Selanjutnya, neraca pembayaran Indonesia atau NPI. Terdapat dua komponen. Yang pertama, penyusunan NPI. Berdasarkan kesepakatan sampai saat ini, setiap anggota International Monetary Fund (IMF) termasuk Indonesia berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan data yang terkait dengan transaksi neraca pembayaran pada masing-masing negara. Yang kedua, sumber data penyusunan NPI. Sumber data dalam penyusunan NPI berasal dari berbagai sumber, baik dari Interbank Indonesia sendiri maupun dari luar Bank Indonesia. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam materi neraca pembayaran ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.